Pada segmen terakhir ini, kita akan menghitung ekspektasi dari suatu fungsi variabel random yang memiliki suatu probabilitas distribusi yang probabilitasnya dia dapat kita ketahui melalui nilai joint probability distribution atau kedatangan atau kemunculannya dia ditentukan oleh dua variabel random. Makanya di sini kalau misalnya ada kata joint probability distribution berarti satu kemunculan atau satu kedatangan atau misalnya tadi kemungkinan suatu variabel random dia datangnya ditentukan oleh dua variabel yaitu x dan y. Yang mana di sini nilai x dan y saling berkaitan saat dia memiliki suatu variabel atau suatu si probability distribution-nya. Jadi untuk kemungkinan dia keluarnya atau kemungkinan munculnya nilai x dan y juga, dia kemunculannya saling mempengaruhi satu sama lain. Sehingga di sini nilai probabilitasnya dia f, x, y. Nah, dengan demikian di sini nilai rata-rata atau nilai ekspektasi value-nya untuk random variable dengan fungsi gxy adalah kalian mengalihkan untuk masing-masing nilai si variabel randomnya dalam fungsi x, y dikalikan dengan kemungkinan kemunculan kedatangannya atau joint probability distribution-nya. Nah, di sini untuk discrete dan untuk yang continue tidak jauh berbeda dengan kasus sebelumnya, bahwa kalian yang penting memiliki suatu batas-batas saja atau suatu rentang nilai dari masing-masing variabel x atau dan variabel random y. Nah, misal di sini kita memiliki satu kasus agar memudahkan kalian mengilustrasikan bagaimana menghitung kemungkinan atau expected value dari suatu variabel yang kemunculannya itu bersamaan. Nah, di sini katakanlah ada si X dan si Y, yang mana dua-duanya itu merupakan agen penjual real estate, di mana di sini kita mengetahui suatu nilai variabel random X merupakan jumlah dari jumlah yang rumah yang dijual oleh Xavier. Nah, kemudian kita memiliki variabel Y yang merupakan jumlah rumah yang dijual oleh si Y dalam satu bulan. Nah, ternyata di sini kita sudah memiliki suatu analisa probabilitas bersama antara si X dan si Y dalam menjual rumah. Di sini katakanlah si Y menjual rumahnya 0 dan si X juga menjual rumahnya 0, kemungkinan terjadinya adalah 3/28. Jadi cara bacanya gitu. Kemungkinan si X jual 1 dan si Y jual 0, berarti kemungkinannya 9/28. Nah, itu cara bacanya. Jadi kemungkinan si X dan Y ngejual masing-masing 2 rumah, berapa? Nggak mungkin, karena di sini kemungkinannya 0. Nah, kita ingin mencari nilai expected value atau ekspektasi matematis saat nilai G atau nilai fungsinya gxy sama dengan nilai x kali y. Nah, di sini tadi sesuai dengan definisi yang sudah kita dapatkan bahwa nilai ekspektasi atau nilai si mu g x, y itu didapatkan dari ekspektasi nilai g y juga sama di sini kita dapatkan bahwa nilainya itu merupakan penjumlahan untuk masing-masing nilai X dan nilai Y-nya gitu. Jadi penjumlahan untuk masing-masingnya. Di sini kita memiliki fungsinya GX dan fungsi probabilitas atau kemungkinan kemunculan penjualan untuk masing-masing X dan Y. Nah, secara definisi ternyata untuk mencari suatu ekspektasi X-nya di sini, kita bisa menggunakan persamaan EXY itu sama dengan langsung kita mengalihkan sigma dari X dan sigma dari variabel random Y untuk variabel X dan variabel Y dikalikan dengan si fungsinya, fungsi kedatangannya, yaitu fungsi X atau fungsi probabilitas bersamanya atau joint probability function-nya. Nah, di sini dengan kita memiliki satu definisi
ekspektasi untuk nilai XY, maka kita tinggal mensubstitusikan masing-masing nilainya dengan cara kita mengenumerasinya. Jadi di sini kita untuk mendapatkan nilai E sama dengan XY, didapatkan kita menjumlahkan masing-masing nilai X-nya itu dari 0 sampai maksimal 2, nilai Y juga atau nilai rumah yang dijual 0 sampai 2. Nah, nilai XY-nya masing-masing kita cacah. Jadi misalnya di sini apabila nilai X-nya 0, atau di sini X-nya 0, kali dengan Y-nya 0, nah terus kalian kalikan dengan si probabilitasnya atau nilai fungsinya. 0 dengan 0 berarti fungsinya berapa? 3/28. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, berarti kalian lanjut dari 1. Berarti 1,0. Kan di sini X, Y, berarti 1 dikali 0 dikali, atau saat penjualannya 1, kemudian Y-nya juga penjualannya masih 0, berarti kalian kali 9/28. Kalian tambahkan, terus kalian cacah lagi untuk nilai X-nya. 2 dikali 0, kemungkinannya ada 3/28. Terus kalian lakukan juga untuk row berikutnya. Berarti kalian jumlahkan 0 dikali 1 kali 3. Tambah ya. 3/14. Saya hapus dulu saja. Terus di sini kalian menambahkan di 1 itu 3/14 juga. Nah, kemudian di sini 21 untuk 21. Di sini tadi udah 00, 11. Nah, ini untuk 21 karena hasilnya 0, kalian tidak perlu masukkan, tidak masalah. Kemudian kalian masukkan untuk yang row berikutnya. Berarti kemungkinan si X menjual 0 dan Y2 itu 1/28. Nah, kemudian ditambah kemungkinan si X-nya jual 1, Y-nya 2. Nah, ini kan kemungkinannya 0 juga nih. Di sini 0 dan di sini 0. Berarti kalian menambahkan dua-duanya 0. Berarti di sini langsung kalian bisa jumlahkan. Nah, sehingga di sini nilainya kalian menjumlahkan untuk semua nilai X dan Y gitu. Jadi nilai penjumlahan ini artinya kalian mencacah masing-masing gitu. Jadi ini nilai yang kalian jumlahkan untuk semuanya. Nah, sehingga ini didapatkan hasil penjumlahannya adalah sebesar 3/14. Nah, ini kalian secara teknisnya bisa dihitung masing-masing. Nah, inilah yang nilai ekspektasi saat nilai GXY-nya sama dengan XY. Jadi nilai ekspektasinya adalah 3/14. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu untuk kasus yang pertama saat kasus probability distribution function-nya, kalian untuk nilai ekspektasinya, nilainya ekspektasinya untuk mencari nilai XY. Nah, kemudian di sini apabila yang ingin kalian cari probabilitasnya nilai Y dibagi X. Nah, ini bagaimana? Nah, sebetulnya ketika kita melihat definisi dari ini, dan saat kita mendapatkan definisi dari ekspektasi X dikali Y untuk definisi ekspektasi Y dibagi X, itu juga cukup straightforward. Jadi kalian tinggal menjumlahkan masing-masing komponen variabel random X dan Y per X-nya kalian tinggal bagi Y dibagi X, kemudian kalian substitusikan nilai masing-masing X dan Y-nya untuk join probability distribution-nya gitu. Nah, hal ini selaras dengan kalau misalnya kalian mencari ekspektasi hanya untuk nilai X-nya saja gitu. Karena kalau misalnya kalian mencari ekspektasi untuk nilai X-nya saja, kan di sini kalian menjumlahkan masing-masing X dan Y, karena tidak ada nilai Y-nya, kan kalian hanya menjumlahkan nilai X-nya saja. Nah, dikali dengan nilai F XY, yaitu nilai si joint distribution function. Karena di sini ekspektasi X dan kalian tidak mencari ekspektasi Y, maka nilai EX-nya di sini sama dengan sigma X, sigma Y, X. Karena di sini kalian tidak memiliki Y, berarti kemungkinan kedatangannya atau kemungkinan distribusi dari probabilitasnya adalah probabilitas si X saja, atau kita rumuskan dengan nilai Gx. Nah, kurang lebih seperti ini gitu.
Sehingga kalau misalnya ada kasus gitu, kalian diminta untuk mencari nilai ekspektasi Y per X untuk suatu fungsi sebagai berikut. Misalnya untuk fungsi kalian diberikan nilai fxy-nya atau nilai kemungkinan kemunculannya atau probability distribution function-nya ada dia ternyata continue. Jadi X 1 ditambah 3Y kuadrat dibagi 4 misalnya. Untuk nilai X di antara 0 sampai 2 dan nilai Y di antara 0 sampai 1. Dan kalian mendapatkan nilainya 0 untuk nilai X dan Y selain 2 ini, berarti di elsewhere. Nah, sehingga dengan pendekatan yang tadi, untuk rumus atau untuk formula yang nilai JDF-nya itu dia continue, ya kalian tinggal ubah si persamaannya menjadi dalam bentuk integral. Berarti di sini Y per X ini sama dengan, nah kalian lakukan integral, berarti untuk yang pertama untuk Y-nya dulu. Y-nya di sini kalian dari 0 sampai 1, kemudian kalian memiliki batas X dari 0 sampai 2. Nah tadi karena ini Y per X, berarti kalian membagi variabel random X dibagi Y dikali dengan nilai fungsi distribusi dari fxy dx. Nah, kita substitusikan di 0 sampai 1, 0 sampai 2, Y per X dikali dengan X tambah 1 tambah 3Y kuadrat bagi 4. Nah, di sini kita ketahui nilai X-nya bisa sama-sama kita coret. Nah, dengan demikian di sini, sorry ini dx dy ya, karena ada 2. Nah, di sini kita dapatkan sehingga nilai si untuk masing-masing integralnya bisa kita kerjakan dan kita komputasi sehingga nilainya di sini yang pertama adalah kita lakukan dulu integral terhadap dx. Maka di sini kita mendapatkan nilai integral 0 sampai 1 y ditambah 3y pangkat 3 dibagi 2 dy. Kemudian kita lakukan lagi integral untuk dy dari batas 0 sampai 1. Di sini nilainya adalah 5/8. Nah, kurang lebih seperti itu untuk perhitungan nilai ekspektasi matematis pada suatu fungsi joint distribution function. Jadi untuk fungsi yang bersama dengan tadi kemunculannya juga probabilitasnya bersama. Oke, terima kasih. Sekian untuk segmen kali ini.